Bab 681. Kau, Daril meraung sambil menunjuk ke arah ibu kepala biarawati. Serendipity. Kau mengklaim bahwa kau berasal dari sekte terkenal, tetapi kau bahkan tidak mengizinkan aku untuk menjelaskan sisi ceritaku. Kau bersikeras bahwa aku pengkhianat, dan kau bahkan memukuli orang tuaku dengan kejam. Mereka bahkan bukan kultivator. Itukah yang dilakukan oleh manusia yang baik? Semua orang terkejut dengan ledakan emosinya. Master dari berbagai sekte berdiri dan mereka mengutuk Daril. Bajingan, beraninya kau mengatakan hal itu tentang kami. Itu konyol. Kau telah berkolusi dengan tentara dunia baru untuk menyakiti sesama rekan sebangsamu. Itu pengkhianatan. Bahkan jika kami membunuh orang tuamu, mereka pantas mendapatkannya. Benar, mereka harus dibunuh karena putra mereka. Teguran keras itu bergema seperti gelombang pasang. Mata Daril merah dan dia tertawa dan berteriak, "Aku berkolusi dengan tentara dunia baru. Apakah kau melihat aku membunuh seseorang dari dunia alam semesta?" Kemudian, suara samar terdengar saat pedang minum darah muncul di tangan Daril. "Kalian semua sangat kejam. Aku akan membawa orang tuaku bersamaku hari ini. Jika kalian berani menghentikanku, kalian akan mati." Daril mendesis dengan suara rendah. Kematian menunggu siapa saja yang berani menghentikannya. Peringatan sederhana bergema seperti guntur di lobi menara bintang. Tiba-tiba mereka mendengar suara seorang wanita. "Baiklah, mari kita lihat bagaimana kau melakukannya." Suara itu terdengar sangat dingin. Mereka mengikuti suara itu dan melihat seorang wanita yang melayang di udara. Dia anggun dan tampak seperti peri. Seolah-olah nafas seorang dewi sedingin es telah mengusir ketidaksopanan pria. Itu adalah Master Sekte Mei, Dewi Wanita Es, Aurora Hansen. Dia mengangkat tangannya yang seperti giok dan mengarahkannya pada dada Daril. Mata Daril menyusut. Dia adalah satu-satunya orang yang dapat merasakan kekuatan penuh dari telapak tangan wanita itu. Udara di sekitar mereka tampak stagnan. Ketika udara dingin menyapu seluruh ruangan, gerakan telapak tangan itu cepat dan keras, dan Daril tidak punya waktu untuk menghindarinya. Dia hanya bisa mengangkat tangannya ketika mencoba menerima pukulan itu. Duar. Saat telapak tangan mereka bertabrakan di udara, Daril menyemburkan darah, dan tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang yang patah. Sungguh energi internal yang kuat. Daril roboh ke atas lantai. Dia menatap Aurora dengan ngeri. Dia menyemburkan seteguk darah lagi. Daril merasa meridian di tubuhnya akan putus. "Turunkan dia," perintah Aurora dingin. Beberapa murid Mei berjalan menuju Daril dan mengikatnya. Daril patah hati, tidak ada yang mempercayainya. Ketika Daril mengetahui bahwa orang tuanya ditangkap, dia ingin memimpin Elysium Gate untuk menyerang sekte yang mengambil orang tuanya. Dia ingin menyelamatkan mereka. Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Daril memutuskan untuk tidak melakukan itu. Ketika dunia mereka rentan terhadap serangan musuh, Daril memimpin murid-murid Elysium Gate untuk melawan berbagai sekte bela diri yang telah menyebabkan begitu banyak kematian dan cedera. Setiap anggota elit yang mereka lenyapkan akan membuat situasi menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, Daril memutuskan untuk menyelamatkan orang tuanya seorang diri. Dia mengharapkan sekte bela diri itu mau mendengarkan penjelasannya, tetapi mereka tidak memberinya kesempatan untuk melakukan itu. Mereka pun mengikat Daril tanpa perasaan.
Megan mendatanginya dan menamparkan wajah Daryl tanpa peringatan apapun. Pengkhianat. Megan mendesis kejam. Dengan suara dingin. Dia tidak puas hanya dengan satu tamparan, jadi dia melakukannya berulang kali. Dia mungkin telah menamparnya sekitar 7 atau 8 kali, dan masing-masing lebih keras dari yang sebelumnya. Bab 682. Plak, plak, plak. Daryl merasakan otaknya berdengung karena tamparan yang terus-menerus. Garis darah menetes dari sudut mulutnya. Megan menjadi lebih marah dan dia berteriak pada Daryl, "Pergilah ke neraka, pengkhianat." Dia memiliki pedang panjang di tangannya, dan dia menggunakannya untuk menusuk jantung Daryl. Plang. Namun, manik Buddha mengenai pedang panjang Megan melemparkannya miring. Itu adalah Master Reed. Megan mundur beberapa langkah ke belakang, pedang panjang itu hampir terlepas dari tangannya. Dia menatap Master Reed dengan heran. "Master, apa yang kau lakukan?" Semua orang juga bingung. Dari adalah bajingan. Apakah dia tidak pantas mati? Mengapa Master Reed menyelamatkannya? Master Reed menyatukan kedua telapak tangannya dengan saleh. Amitabha. Master Reed memandang sekelompok orang yang bingung dan menjelaskan. Meskipun Daryl telah melakukan kejahatan keji, kita masih bisa memanfaatkannya untuk keuntungan kita karena musuh ada di sini. Sebagai bagian dari tentara dunia baru, dia mungkin berguna untuk kita. Berguna. Bagaimana mungkin Daryl bisa berguna? Semua orang bertukar pandangan satu sama lain dan ekspresi mereka berubah. Master Reed memandang Daryl dengan tenang dan berkata, "Daryl, terlepas dari alasan kau berlindung dari tentara dunia baru, aku sarankan kau membantu kami menghadapi musuh. Ingat, orang tuamu ada di tangan kami. Jika kau masih memiliki sedikit hati nurani, kau akan membantu kami menghadapi musuh yang ada. Aku berjanji untuk membebaskan orang tuamu jika kau setuju untuk melakukannya." Berurusan dengan tentara dunia baru. Daryl ragu-ragu, tapi dia bertemu dengan tatapan Master Reed. "Apa yang kau ingin aku lakukan?" Daryl tidak pernah berlindung dari tentara dunia baru. Namun, dia akan menyetujui rencana mereka selama itu adalah permintaan yang masuk akal dan dia bisa membebaskan orang tuanya. Master Reed tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia melirik Master Leonard yang berdiri di sampingnya. Master Leonard melangkah maju. Dia menatap Daryl dengan dingin saat mengucapkan kata-katanya, "Aku punya sebotol ekstasi eliksir, pergi ke tenda dunia baru dan taruh ini ke dalam air. Minum mereka. Lalu, tugasmu selesai." Master Leonard lalu melemparkan botol giok ke Daryl. Ketika mereka memutuskan untuk menahan orang tua Daryl, Master Leonard telah memikirkan langkah selanjutnya dengan lebih hati-hati. Dia merasa bahwa mereka seharusnya tidak membunuh Daryl. Mereka lebih baik memanfaatkannya meracuni tentara dunia baru. Semua orang di sekitar mengerti rencana tersebut. Mereka pun mengagumi kecerdasan cepat Master Leonard. Master Leonard pintar, memiliki pandangan jauh ke depan. Ya, meminta bajingan ini untuk meracuni tentara dunia baru adalah satu-satunya cara baginya untuk menunjukkan nilainya. Daryl menghela napas setelah menyadari niat mereka yang sebenarnya. Dia sangat marah. Dia ingin memanggil Saudara Elysium Gate untuk melawan sekte ini. Karena tentara dunia baru berada di luar kota, musuh bersama mereka akan menjadi pemenang jika Elysium Gate dan 6 sekte utama bertempur. Daryl menggertakkan gigi. Dia terdiam selama beberapa menit. Kemudian, mereka mendengar suara mendesis. "Baiklah,
Aku akan melakukannya. Daryl menggigil. Jika bukan karena musuh, dia akan memanggil murid Elysium Gate untuk membunuh mereka. Dia akan memusnahkan mereka semua. Namun, dia harus melupakan pikiran itu. Dia tidak bisa main-main ketika musuh hanya satu langkah di belakang mereka. Dia dapat membebaskan orang tuanya jika dia setuju untuk meracuni air tentara. Dunia baru. Master Leonard tersenyum dan mengangguk. Oke, lepaskan dia. Beberapa murid pergi mendekati Daryl dan melepaskan ikatan yang mengikatnya. Di saat yang bersamaan, Master Leonard tersenyum dan berkata, kau punya 3 hari. Jika kau gagal meracuni musuh dalam 3 hari ini, maka jangan menyalahkan kami atas konsekuensinya. Semua mata tertuju pada Daryl seraya mencibir padanya. Bagi mereka, Daryl hanyalah alat untuk menghadapi tentara dunia baru. Bajingan seperti dia tidak pantas diperlakukan seperti manusia. Sebaiknya kamu tidak mengecewakan kami. Megan memperingatkannya dengan wajah dingin. Dia tampak tanpa emosi. Jika Daryl tidak berguna, dia akan membuatnya terbunuh di tempat. Daryl bahkan tidak menatapnya. Dia membungkuk untuk mengambil botol giok dan berkata dengan sungguh kepada Drake, ayah, tolong jaga ibu. Aku tidak akan membiarkan apa pun terjadi pada kalian semua. Kemudian, Daryl berbalik dan pergi dengan wajah muram dan panjang. Kembali ke kamp dunia baru. Di salah satu tenda militer, Sloan duduk di kursi yang diperuntukkan bagi ketua. Dia dikelilingi oleh banyak tentara. Semuanya tampak suram. Ada peta kota Donghai di depan mereka. Mereka mempelajari cara untuk menyerang kota. Lapor. Seorang tentara masuk dan berlutut di depan Sloan. Dia berkata, Komandan, Master Daryl sudah kembali. Daryl masuk ke tenda, Sloan mengangguk. Dia menatap Daryl dan bertanya dengan jelas, bagaimana dengan misimu? Daryl tersenyum pahit. Dia melangkah maju dan melaporkan dengan cerita yang dibuat-buat. Komandan Sloan, orang dari 6 sekte besar itu sangat cerdik. Aku memimpin sekelompok kecil untuk menyerang mereka, tetapi mereka menyergap kami. Semua 30 tentara tewas dalam misi itu. Daryl merasa tidak nyaman. Dia menunduk agar tidak perlu menatap Sloan. Apakah benar begitu? Kilatan kekecewaan melintas di mata Sloan. Lalu, dia mengintip sekilas ke Daryl. Dia mengangkat tangannya dan berkata, kau pasti lelah. Pergi dan istirahatlah. Sloan tidak pernah menyangka Daryl berhasil dalam misinya. Daryl lega mendengarnya. Dia berkata, terima kasih, Komandan. Kemudian, dia dengan cepat keluar dari tenda militer. Dia menghela napas lega. Ketika dia berada di luar, Daryl menarik napas dalam-dalam saat dia memegang botol giok dengan erat di tangannya. Aku harus mencampur racunnya dengan cepat. Setiap detik penundaan itu merupakan siksaan bagi orang tuanya. Daryl berjalan langsung ke sumber air. Setelah dia mengambil keputusan, tempat terbaik untuk menaruh racun adalah di dalam air. Namun, Daryl tercengang begitu sampai di sumber air tersebut. Ada ratusan tentara elit yang ditempatkan di sekitar pintu masuk dengan tanda yang bertuliskan, dilarang masuk. Penyusup akan dihukum oleh hukum militer. Sial. Mereka sangat teliti. Daryl merasa kecil hati. Master Daryl, tidak ada yang diizinkan masuk ke sini tanpa izin dari Panglima tertinggi. Silahkan pergi, kata seorang tentara ketika dia mendekati Daryl. Air dan makanan adalah kebutuhan utama kamp militer. Sloan adalah pemimpin yang tenang dan bijak, dan dia selalu berhati-hati untuk
memastikan bahwa sumber air mereka tetap bersih dan aman. Daryl tersenyum pahit dan pergi. Tidak, mungkin dia bisa meracuni sumber air. Apa yang bisa dia lakukan? Daryl sangat kesal. Tiba-tiba seorang tentara berteriak, "Siapa di sana?" Daryl segera melihat ke depan, dan dia benar-benar terpana. Dia melihat seorang wanita dengan gaun hijau panjang. Dia berkeliaran di pintu masuk kamp seolah-olah sedang mencari sesuatu. Ini kamp militer dunia baru. Mundur. Beberapa tentara bergegas maju dan mengeluarkan pedang panjang seraya meneriaki wanita itu. Meski mereka berteriak, para prajurit melongo ke arah wanita itu. Mereka pun takjub karena kecantikannya. Wanita itu berusia sekitar 23 atau 24 tahun, dan dia sangat cantik. Dia tampak seperti peri. Daryl memperhatikan bahwa wanita itu memiliki token giok putih di pinggangnya. Dia tercengang saat melihatnya. Jika dia ingat dengan benar, peri kecil juga membawa token giok putih yang identik di pinggangnya. Apakah wanita itu di sana untuk mencarinya? Bab 684. Daryl melirik wanita itu dan kemudian kembali ke kamp. Begitu dia memasuki tendanya, dia melihat peri kecil. Dia tampak muram. Daryl tersenyum dan berkata, "Sayang, aku kembali." Daryl merasa gelisah dengan situasinya. Tetapi ketika dia melihat peri kecil, dia merasa jauh lebih santai dan ingin menggodanya. Wanita itu tersipu dan mengutuknya. "Pergi. Siapa yang kau panggil, sayang?" Peri kecil kesal. Dia terjebak di kamp militer dan tidak tahu kapan dia bisa keluar. Daryl tersenyum dan berkata, "Begitukah caramu berbicara dengan suamimu? Apakah kau ingin aku mengajakmu keluar?" Peri kecil tampak sangat menawan saat dia marah. Dia segera berdiri dan berseru dengan semangat, "Ya." Kemudian, dia menatap Daryl dengan sungguh-sungguh. "Apa kau sudah menemukan cara untuk membawaku keluar dari sini?" Matanya yang indah menunjukkan rasa urgensi saat memohon padanya. Meskipun Irene hanya menghabiskan sehari semalam di kamp, dia hampir menjadi gila di tempat itu. Dia sangat ingin pergi dari sana hingga dia bahkan memimpikannya. Yang membuatnya kecewa, Daryl malah menggelengkan kepalanya. Belum. Bahkan sumber air dijaga ketat di kamp. Bagaimana mungkin dia bisa menyelinap keluar dengan seorang wanita cantik? "Kau." Rene sangat marah. Dia menghentakkan kakinya dengan cemas ketika dia menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Daryl berkata, "Ngomong-ngomong, aku baru saja berada di luar kamp dan melihat seorang wanita cantik di pintu masuk. Dia mengenakan gaun hijau panjang dengan tanda giok putih di pinggangnya. Itu sama dengan giok yang ada di pinggangku." "Apa?" Ketika dia mendengar itu, peri kecil gemetar dengan penuh semangat. "Itu adik keenamku, Wendy." "Benar sekali." Peri keenam istana Fuyao, Wendy, suka memakai pakaian berwarna hijau. Dia lalu berdiri dengan cemas. "Apa yang harus aku lakukan? Adik keenamku pasti datang untuk mencari aku karena aku belum kembali selama 2 hari. Aku terjebak di kamp ini dengan penghalang sihir, dan tidak ada cara untuk keluar dari sini. Apa yang harus aku lakukan?" "Sial, itu saudara perempuannya." Daryl tercengang. Namun, dia pulih dengan cepat dan tersenyum. Dia menghibur peri kecil. "Jangan khawatir, sayang. Aku bisa membuatnya bertemu denganmu." "Betulkah?" Irene senang. Dia tersipu. Tapi dia menggeram. "Kau siapa?" "Kekasihmu." "Kau, tentu saja," jawab Daryl sambil tersenyum. Kemudian, dia meninggalkan tenda. Ketika Daryl tiba di luar kamp, dia
Melihat peri keenam, dia terlihat mondar-mandir di pintu masuk. Dengan senyum di wajahnya, Daryl lalu berjalan ke arahnya. Mata Daryl membelalak saat dia mendekati wanita itu. Dia mengagumi kecantikan peri tersebut. Bagus. Dia sangat cantik. Apakah istana Fuyao diberkati dengan banyak wanita cantik? Peri keenam memiliki rambut panjang yang berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti teratai hijau di dalam air. Dia sangat cantik. Dia juga tampak seperti wanita cerdas. Hei, Nona cantik, apakah kau Wendy? Adik keenam Irene. Daryl melangkah maju dan memanggil wanita itu. Wendy menatap mata Daryl. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, apakah kau Daryl? Leroy telah menunjukkan foto Daryl dalam istana Fuyao ketika dia membuat permintaan untuk membunuh pria itu. Karena itu, Wendy teringat wajah Daryl. Wendy pun sangat marah saat melihat Daryl. Dia memutar pergelangan tangannya, dan pedang panjang muncul di tangannya. Di mana Irene? Katakan padaku. Sudah 2 hari sejak peri kecil meninggalkan istana Fuyao. Wendy mengira bahwa kakak perempuannya pasti gagal membunuh Daryl. Dia tiba di kota Donghai untuk mencari saudara perempuannya. Dia tahu harus menemukan Daryl untuk menemukannya. Bab 685. Wendy telah bertanya-tanya. Dia mengetahui bahwa Daryl telah menjadi pengkhianat dan bergabung dengan tentara dunia baru. Dia pun pergi ke kamp dunia baru untuk mencari Daryl. Tanpa diduga, dia telah menemukannya. Di mana kakakku? Katakan padaku. Wendy kedengarannya muram, dan pedang panjang di tangannya mengeluarkan suara siulan rendah dan keras. Istriku ada di tendaku tentu saja. Daryl memandang Wendy dengan senyum lebar saat dia menggodanya. Apakah dia baru saja memanggil kakak perempuanku sebagai istrinya? Wajah cantik Wendy berubah dan dia pun pingsan. Di istana Fuyao, kedudukan perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Pria hanya layak menjadi budak. Anggota mereka tidak akan pernah menikah seumur hidup mereka. Daryl hanya bicara omong kosong. Banyak pikiran melintas di benak Wendy. Saat dia semakin marah, matanya bersinar dengan niat membunuh. Bajingan yang tidak tahu malu. Beraninya kau memfitnah kakakku. Kau pasti ingin mati. Aura yang luar biasa terpancar dari Wendy saat dia menghunuskan pedangnya ke depan. Sial. Didorong oleh emosi, dia pun menyerang Daryl dengan gegabah. Daryl geli melihat Wendy yang kini menyerangnya tanpa pikir panjang. Yang lebih mengejutkan Daryl adalah bahwa Wendy ternyata sangat kuat. Dia adalah martial saint tingkat 3. Dia berada di peringkat yang lebih tinggi dari peri kecil, Irene. Brengsek. Seberapa kuat istana Fuyao? Mereka sepertinya memiliki banyak martial saint. Daryl bergumam diam-diam saat dia menghindari serangan itu. Dia menyeringai dan berkata, "Hei, Nona cantik, apa yang kau lakukan? Aku suami, kakak perempuanmu. Kita adalah keluarga. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku?" Tubuh Wendy semakin gemetar saat mendengar itu. Dia menegur dengan nada dingin, "Bajingan, jangan coba bicara manis padaku. Apa yang kau lakukan padanya?" Menyerangnya tanpa pikir panjang. Yang lebih mengejutkan Daryl adalah bahwa Wendy ternyata sangat kuat. Dia adalah martial saint tingkat 3. Dia berada di peringkat yang lebih tinggi dari peri kecil, Irene. Brengsek. Seberapa kuat istana Fuyao? Mereka sepertinya memiliki banyak martial saint. Daryl bergumam diam-diam saat dia menghindari serangan itu. Dia menyeringai dan berkata, "Hei, Nona cantik, apa yang kau lakukan?
Aku suami, kakak perempuanmu. Kita adalah keluarga. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Tubuh Wendy semakin gemetar saat mendengar itu. Dia menegur dengan nada dingin, "Bajingan, jangan coba bicara manis padaku. Apa yang kau lakukan padanya?" Saat dia mengucapkan kata-kata itu, peri keenam mengayunkan pedangnya dan menusuk lengan Daryl. Daryl tidak punya waktu untuk mengelak. Darah pun mengalir dari lengannya. Sial, aku tidak bisa mengalahkan wanita ini. Martial Saint tingkat 3, aku bukan tandingannya. Daryl menggertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang menyiksa. Dia melihat hutan di dekatnya. Matanya bersinar saat sebuah ide datang padanya. Dia pun langsung pergi ke hutan. "Beraninya kau kabur!" Wendy berteriak dan mengejarnya. Dengan cepat, duk, duk, duk. Daryl berlari ke hutan. Saat dia berlari, dia mengulurkan tangannya dan menggunakan kekuatannya untuk mengirim pohon ke tanah. Dia pun dengan cepat menyebarkan formasi perangkap. Dia tahu dia tidak bisa menang dalam pertandingan dengan wanita itu. Dia hanya bisa mengandalkan formasi. Formasi perangkap disebut juga formasi dua pihak. Formasi itu adalah salah satu yang paling sulit untuk dikerahkan. Siapapun yang tahu sedikit tentang formasi dapat menyelesaikannya dengan mudah. Daryl bertaruh bahwa Wendy tidak akan tahu apa-apa tentang formasi. Di sisi lain, Wendy tidak tahu apa yang telah dilakukan Daryl. Ketika formasi sudah selesai dibuat, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Jarak antara dia dan Daryl kurang dari 10 meter, tapi dia tidak bisa mengejarnya. Pepohonan di sekitarnya juga tampak seperti telah bergerak. Daryl benar. Wendy tidak tahu apa-apa tentang formasi. Daryl memandang Wendy dan tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil keuntungan dari kelalaiannya dan menyelinap di belakangnya. Kemudian dengan cepat, dia menyegel titik akupunturnya. Tubuh Wendy menegang dan dia tidak bisa bergerak. Dia bahkan tidak bisa mengangkat jarinya.